Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Saat ini saya membahas materi yaitu mengenai buah roh. Buah roh itu dari bahasa Yunani dipakai dua kata, yaitu kata karpos artinya buah dan pneumatos yaitu roh. Nah, dalam Alkitab dicatat di dalam Galatia pasal 5 ayat yang ke-22 ada 9 sifat dari satu buah roh, yaitu ini menunjukkan satu buah tunggal ya, tapi memiliki 9 sifat. Nah, di seluruh Alkitab orang saleh itu diibaratkan seperti pohon. Di dalam hal ini Rasul Paulus menyebutkan bahwa pohon yang baik adalah orang-orang saleh atau orang-orang benar, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dan sudah diselamatkan. Harus menghasilkan buah roh, yaitu buah pertobatan sebagai bukti dia pengikut Yesus yang sejati. Tidak menghasilkan buah yang lain, tetapi buah roh. Kita akan membahas buah roh, salah satu buah roh yaitu sukacita. Sukacita diambil dari kata kara. Ya, kara ini berasal dari kata karis. Ini dalam bahasa Yunaninya menunjukkan bahwa saudara inilah sukacita. Ya, inilah sukacita. Berkaitan dengan sukacita ini, sukacita yang dihasilkan oleh karena rahmat Allah. Jadi sukacita bukan karena kebahagiaan sesaat yang diperoleh oleh kebanyakan orang, ya, bersumber dari materi, karena harta, karena jabatan, karena kedudukan. Tetapi sukacita yang sejati ini adalah sukacita yang bersumber dari Allah. Allah yang kudus, ya. Ini merupakan ekspresi dari roh yang berkembang paling bagus pada waktu kesusahan. Apakah kita masih ada sukacita? Di dalam 1 Tesalonika 1 ayat yang ke-16, jemaat di Tesalonika mengalami tekanan yang berat di dalam masa penganiayaan yang begitu hebat di tengah kesusahan mereka. Tapi mereka tetap mengalami sukacita karena Tuhan hadir bersama dengan mereka. Kekuatan mereka, sukacita mereka karena Tuhan, bukan karena situasi atau keadaan. Rasul Paulus di dalam Filipi 4 ayat yang keempat berkata, kita harus bersukacita. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi, kukatakan bersukacitalah, dikatakan. Saudara, mengapa Rasul Paulus sampai 2 kali mengingatkan agar kita bersukacita dalam Tuhan? Nah ini saudara, pengulangan ini bukanlah pengulangan yang kebetulan. Tetapi Paulus ingin menegaskan bahwa ini penting. Kita harus bersukacita. Kita seringkali lupa untuk bersukacita. Apalagi di dalam keadaan situasi saat ini COVID-19. Kehendak Tuhan bagi orang Kristen, kita harus tetap bersukacita senantiasa. Karena Tuhan. Ya, bukan karena keadaan, bukan karena kita memiliki uang, bukan karena kita sehat, ya. Tetapi saudara, karena sukacita kita itu dari Tuhan. Tuhan bersama dengan kita. Alkitab mencatat di dalam Kisah Para Rasul bahwa ketika Rasul Paulus dan Silas berada di dalam penjara, kedua kaki mereka dipasung. Saudara, tidak ada alasan buat mereka untuk bersukacita pada saat itu. Mereka ada di dalam penjara, namun di tengah malam keduanya menyanyikan nyanyian pujian kepada Tuhan. Ada sukacita di dalam hati mereka. Nah, bagi orang Kristen, saudara, meskipun di tengah masalah, di tengah-tengah penderitaan, kita harus tetap bersukacita karena Roh Kudus ada di dalam diri kita. Sukacita dari Tuhan itulah kekuatan kita. Kita sedang mengalami masalah yang berat, jangan tawar hati, saudara. Amsal berkata, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu.